Tadi habis dari ada kerjaan ya? Iya, ada kerjaan sedikit. Oke. Terus kamu hari ini rencananya mau cerita sama aku kan ya? Mm-mm. Soal ada beberapa hal yang mau aku konsultasiin. Oke, sebelumnya di sini aku mau bilang kalau kamu bebas buat cerita apa aja sama aku karena aku bisa jamin soal kerahasiaannya. Jadi kamu tenang aja ya. Oke, aku percaya. Oke, kalau gitu kamu bisa mulai cerita dari sekarang, kira-kira 15 menit dulu ya waktunya. Oke, thank you. Jadi, secara garis besar tuh aku lagi bingung aja soal jalan yang lagi aku ambil sekarang. Hmm. Eh, aku kan jurusannya di kafe ya, dan itu tuh kalau misalnya dilihat dari keadaan sekarang, art itu kan masih sedikit peluangnya dan juga sejujurnya juga nggak terlalu dianggap tinggi sama masyarakat, ya kan? Ya. Jadi eh, aku khawatir aja gitu, apakah aku bakal bisa jadi enough dan apakah aku bakal bisa nge apa ya mencapai hal yang aku pengen di field ini. Dan sebenarnya juga banyak pressure dari keluarga soalnya ortuku sendiri itu fieldnya itu lebih stabil kalau dibandingin sama art. Jadi aku ngerasa kayak everything could go wrong, ya gitu. Wajar kok kalau kamu ngerasa kayak gitu, karena kan orang-orang di sekitar kamu itu punya jalan yang beda sama kamu kan. Mm-mm. Terus apa mereka tuh punya ekspektasi yang berlebih gitu ke kamu? Eh, Sebenarnya malah orang-orang sekitar aku tuh nggak ada yang expect aku bakal ambil jurusan ini sih. Soalnya aku dari dulu tuh lebih ke yang akademik, kayak bio atau semacamnya. Jadi orang-orang juga expectnya aku bakal ngambil itu. Terus sih kalau misalnya buat ekspektasi secara umum sih banyak, nggak bisa dipungkiri juga lah ya. Orang tuaku tuh sebenarnya cuma pengen aku bisa stable aja, financially, mentally, gitu-gitu. Tapi kayak sebagai anak kan kita juga tahu orang tua tuh pasti berharap something meskipun mereka nggak ngomong. Dan aku juga nggak bisa kesel karena mau gimana pun juga aku anaknya mereka. Jadi menurut kamu itu ortu kamu juga ikut berekspektasi sama kamu ya? Mm. Oke. Kalau dari segi dukungan, apa kamu dapat dukungan dari orang-orang di sekitar kamu, terutama dari ortu kamu? Kalau dukungan sih, iya sih. Eh, Kayak ortuku tuh kan tegas dan bukan tipe ke ortu yang kayak apa ya lempeng-lempeng aja gitu. Jadi kalau misalnya aku udah diizinin masuk ke jurusan ini itu juga udah wah sebenarnya. Dan sekarang aku juga tugas kan dibiayain, kuliah juga diizinin sampai ngerantau. Jadi ya itu bisa dibilang support yang gede sih. Kalau teman-temanku juga eh, muji-muji aja sebenarnya, cuman nggak tahu karena aku emang nggak pede atau gimana. Jadi aku tuh sering ngerasa kayak mereka tuh muji karena aku temennya mereka aja dan bukan karena apa yang aku bikin. Oke, aku paham kok sama perasaan kamu. Eh, terus kalau misalnya waktu kamu ambil DKV itu pilihan kamu sendiri atau gimana? Mm-mm. Aku ambil DKV karena dari dulu, nggak dari dulu-dulu banget sih, tapi aku emang suka gambar dan juga karena waktu itu kan lagi COVID ya, aku juga ngerasa kayak kurang kondusif aja sih belajarnya kalau misalnya aku mau aim jurusan yang lebih tinggi, yang maksudnya yang lebih ketat. Ya. Jadi kayak ya udah aku settle sama di kafe aja. Mm-mm. Ada rasa penyesalan nggak setelah udah ngambil apa DKV itu? Kalau nyesel sih enggak, soalnya aku enjoy aja selama ngejalanin tugas, selama ngejalanin perkuliahan. Aku emang stres, iya, aku kayak aku sering nangis dan lain-lain. Cuman ya pada akhirnya ini itu tetap apa yang aku suka. Kayak kemarin tuh ada tugas besar kan bikin pameran seangkatan. Nah waktu persiapannya itu aku sampai apa ya, pokoknya aku stres banget sampai bener-bener gak tahu lagi mau ngapain. Tapi waktu di day aku tetap seneng soalnya kayak
ya ini karya aku sama karya teman-teman aku dan itu tuh dipamerin, aku senang aja. Ya, oke. Dan dan banyak juga hal yang keimprove dari aku selama aku kuliah sih. Terutama di komunikasi. Aku bukan sampai yang berani banget ngomong di depan orang banyak gitu, Hmm, tapi kayak aku udah jadi lebih bisa ekspresiin apa yang pengen aku omongin. oke. Bagus kalau misalnya kamu nggak ngerasa nyesel udah ngambil jalan yang sekarang. Kalau boleh tahu, apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa stres setelah ngambil jurusan ini? Ngerasa apa? Stres. Oh, eh pressure dari sekitar sih. Aku tuh ngerasa minat, bukan minat, bakatku tuh nggak sesuai aja sama ini. Kayak aku tuh ngegambar ya emang Iya. buat senang-senang aja dan bukan secara profesionally. Kayak kalau ngeliat teman-temanku tuh kayak wah gitu. Aku tuh waktu ngeliat portofolio mereka kayak ini kita beneran sangkatan kah? Mereka kok karya-karyanya bisa kayak gini dan aku tuh ya gini-gini aja. Aku malah ngerasa bakatku tuh di aspek yang lain kayak yang tadi akademik kan sama Hmm. bahasa. Aku lebih senang belajar bahasa. Terus apa ya? Apalagi ya? Hmm, Ya. ada ini juga sih eh, perasaan kayak kalau ngeliat orang-orang tuh banyak yang ngejadiin seni itu cuman sebagai plan B dan bukan jurusan utama kayak banyak yang misalnya jurusan utamanya itu di ekonomi atau di pendidikan yang lain-lain gitu tapi mereka tetap suka ngegambar terus tuh aku ngerasa kayak dan mereka yang kayak gitu tuh banyak yang artnya lebih bagus dari aku dan aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah mendedikasikan hidupku buat ini tapi kenapa aku nggak bisa se seuah itu gitu. Hmm. Aku nggak akan bilang sabar aja. Pasti semua yang udah kamu lewatin itu berat banget kan. Kamu Hmm, hebat buat apa bisa bertahan sejauh ini sampai terus juga bisa berjuang sampai saat ini. Aku yakin kok kalau misalnya orang tua kamu, teman-teman kamu pasti bangga sama kamu, Lisa. ya, thank you. Hmm. Terus ada nggak kesulitan yang kamu hadapi selama di jurusan ini? Jadi buat kesulitan yang aku hadapin tuh sebagian besar emang asalnya dari aku sendiri sih, dari pikiranku sendiri atau dari skill aku. eh Terus tuh kalau udah kayak gitu, biasanya kan aku banyak pikiran, itu tuh paling aku kayak cuman nangis aja sih, terus aku lanjut ngerjain apa yang harus aku kerjain. Soalnya aku ngerasa aku nggak punya waktu buat gini, aku nggak punya waktu buat sedih-sedih, soalnya aku emang apa ya? Sometimes aku juga ngerasa kayak aku nggak berhak sedih soalnya ya ini yang ini kan yang aku sendiri yang milih. Jadi ya udah kayak eh, masalah-masalah itu aku pinggirin aja, aku biarin. Nggak apa ya bahasanya? Nggak aku deal with it ya gitulah. Oke. Jadi kamu lebih milih buat menghindar dari masalah itu dulu ya? Mm-mm. Soalnya sejujurnya aku juga susah mau dealing sama perasaan aku sendiri. Soalnya aku takut ngerasa kewalahan terus malah jadi balik ke akunya sendiri. Ngehambat aku buat ngelakuin something. Hmm. Hmm. Oke. Eh, emang sih, eh, dealing with your own feeling itu pasti susah ya. Hmm, Gak apa-apa, tetap aja lah jalanin itu. Tapi kamu juga nggak boleh terlalu maksain diri kamu juga ya. Karena kan kamu bisa cerita sama orang-orang terdekat kamu atau minta bantuan sama orang-orang di sekitar kamu kayak keluarga kamu. Karena kamu tuh nggak sendirian, Alisa. hmm, thank you. Kalau Iya, aku mau cerita, aku pasti bakal cerita. oke. Eh, waktunya udah mau selesai nih. Pas banget. Hmm,
Ada lagi nggak yang mau kamu ceritain? Mungkin tadi kelewat gitu? Hmm, Apa ya? Eh, Boleh dipikirin dulu. aku cuma pengen berharap aja semoga aku beneran bisa eh, apa ya secure kehidupan aku ke depannya dengan ngambil jalan ini sih. Dan aku juga nggak mau ngerepotin orang tua aku terlalu banyak lagi. Soal aku udah ngerasa ngerepotin banget dan kayak ya udah aku pengen stand up for myself. Amin ya. Nah, Semoga, itu aja sih. semoga yang kamu pengenin, semoga yang kamu apa doain buat jalan kamu sendiri itu semoga tercapai ya. Hmm. Ya, Amin. Thank you. terima kasih buat waktunya. Makasih juga.